Meningkatnya kasus COVID-19 per 1 Februari 2022 di Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura membatasi kegiatan dan aktivitas masyarakat. Pemerintah Kota Jayapura akhirnya memutuskan untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di Kota Jayapura setelah melihat meningkatnya kasus COVID-19. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano mengatakan dalam rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Kota Jayapura sebelumnya, maka hasil keputusan rapat evaluasi Rabu 2 Februari 2022 pihaknya tetap melaksanakan vaksin baik untuk lansia, anak-anak, dan dewasa. Untuk vaksin anak, saya harapkan ada dukungan dari orang tua murid dan juga ada surat keterangan dari orang tua apakah anak itu bisa divaksin atau tidak, diizinkan atau tidak, dan anak tersebut adalah tidak mempunyai penyakit. Anak itu harus sehat baru dapat divaksin. Untuk keputusan kami untuk pendidikan pada bulan Februari dilakukan secara daring untuk tingkat TK, PAUD, SD dan SMP di Kota Jayapura. Dan untuk aktivitas ekonomi di Kota Jayapura dibuka dari jam 6 sampai jam 9 malam. Dan juga untuk aktivitas masyarakat Kota Jayapura dari jam 6 sampai dengan jam 9 Kota Jayapura. Kegiatan Kota Jayapura akan melakukan HUT kota dan juga perkebaran Injil. Nah, itu juga jaga umat Islam akan memasuki bulan puasa. Data ini yang sekarang sudah naik 110, ini bukan dinaikkan, tidak. Ini data valid hasil dari rapid antigen yang dilakukan lewat pelabuhan dan juga lewat bandara. Untuk itu keputusan di pelabuhan yang kami ambil bagi penumpang yang naik dari daerah asal, apa itu lokal atau dari luar Papua yang tidak mempunyai identitas diri yang jelas, tidak punya KTP, maka akan dikembalikan kepada daerah asal. Kami akan menyurati Menteri Perhubungan tentang hal ini. Dan juga kami akan menyurati Menteri Perhubungan, yaitu kapal yang masuk ke Kota Jayapura cukup banyak. Maka kami akan batasi kapal yang masuk ke Kota Jayapura. Mungkin dari 6 kapal, kita hanya batasi 3 kapal. Karena kasusnya setiap kali masuk bisa sampai 30-40 orang yang terpapar COVID. Itu kami segera akan menyurati Menteri Perhubungan untuk melihat hal ini. Kapal yang masuk ke Kota Jayapura kita batasi. Juga ada perubahan-perubahan tertentu seperti bau-bau. Itu juga tidak kami minta jangan dilayani. Tidak boleh masuk ke Pelabuhan Jayapura. Kasusnya setiap yang masuk dari bau-bau, karena sudah jumlahnya sekitar 24 orang kapal yang masuk dari bau-bau itu. Maka itu kami akan menyurati kepada Menteri Perhubungan melihat ini demi semua dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk jalur resmi di perbatasan kami tutup, tapi ada jalur daru yang dibuka, tapi tetap mengikuti prokes yang ketat. Untuk tempat-tempat peribadatan, kami kalau di level, kami berada pada level 3. Level 3 itu tempat-tempat peribadatan tingkat kehadiran itu 25%. Tapi keputusan rapat kami kita ambil bersama dengan tokoh-tokoh umat beragama untuk tingkat kehadiran tempat-tempat peribadatan 50%. Juga acara-acara pernikahan, acara di tempat-tempat wisata, di mall, dan lain-lain 50%. Dan pemerintah kota, keputusan kita kami akan melakukan sweeping massal di wilayah kota Jayapura. Itulah beberapa hal yang kita ambil dalam kesimpulan rapat kita pada hari ini, rapat evaluasi.
itu akan berlaku? Ya, kita tetap melandasi mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2002 dan akan dilanjuti dengan instruksi Wali Kota Jayapura nomor 2 tahun 2022. Ya Bapak, tadi untuk sekolah daring itu dari TK PAUD, SD, SMP, lantas SMA dan perkuliahan seperti ini. Ya, SMA, SMK itu diatur oleh pemerintah Provinsi Papua untuk SMA dan SMK. Begitu. Kami tidak mengatur itu. Tapi kalau mereka itu ada di wilayah Kota Jayapura, kalau mereka mau ikuti keputusan rapat kita, ya silakan. Begitu. Kami hanya mengatur PAUD, SD dan SMP. Itu kalau SMA dan SMK bukan kewenangan kita. Begitu. Tapi kalau itu ada di wilayah kota, juga perguruan tinggi ada di wilayah kota, bisa mengikuti keputusan pemerintah Kota Jayapura. Untuk bulan Februari, kegiatan belajar dilakukan secara daring baik tingkat PAUD, SD, dan SMP di Kota Jayapura. Sedangkan aktivitas ekonomi di Kota Jayapura dibuka dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Sementara aktivitas masyarakat Kota Jayapura dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Tren kasus COVID saat ini meningkat di Kota Jayapura hingga 1 Februari 2022 sebanyak 110 kasus pasien yang dirawat. Peningkatan ini dari data valid hasil tes rapid antigen yang dilakukan lewat pelabuhan laut maupun udara. Oleh karena itu, keputusan yang diambil bagi penumpang lokal maupun dari luar Papua yang tidak mempunyai identitas diri jelas, maka pihaknya akan memulangkan ke daerah asalnya. Tim Liputan mengabarkan.